Selamat malam para pemirsa Pagak TV Pancen Apik nggak kate komen dimanapun Anda berada. Bersama kali ini saya Heni Wardani dan Pak Eko selaku Warung Dahar Penak. Nah, di sini kami juga berkumpul reuni kecil tipis-tipis dengan menjaga tetap protokoler kesehatan, yaitu MCB Malang Raya. Bersama dengan saya beberapa anggota-anggota member kami yang hadir pada malam hari ini. Kami sedikit akan bincang-bincang dengan pemilik dari Warung Dahar Penak. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Pak Eko, sudah lama Warung Dahar Penak ini berdiri? Monggo. Warung ini berdiri sejak 2008. Jadi pada waktu itu saya masih belum pensiun. Dalam masa persiapan pensiun saya sudah berusaha ini tahun 2008. Kemudian saya pensiun 2011. Kemudian masih ada tugas. Kemudian tahun 2012 saya lanjutkan lagi. Sekarang dulu waktu itu ngontrak, sekarang di rumah sendiri. Jadi intinya ada Warung Dahar Penak ini spesifiknya itu adalah nasi goreng Jawa khas Surabaya itu. Kemudian juga ada seblak Bandung. Kemudian juga kami membuat kafe wedang kesehatan. Jadi ada wedang uwu, ada wedang hipertensi, ada wedang diabetes, ada wedang untuk asam urat dan lain-lain gitu. Di sini nuansa Warung Dahar Penaknya ini ada banner Malang tempo dulu. Ini memberi inspirasi untuk masyarakat Kota Malang ini dalam arti kita mengingat perjuangan para pahlawan kita ya. Gambar-gambar ini kan kita mengenang masa tempo dulu. Jadi gambar-gambar itu mungkin generasi yang belakangan kan nggak paham tentang Malang. Dulu Malang itu kayak apa? Sekarang tahunya Malang itu kan rame. Tapi sekarang dulu itu contoh-contoh saja, beberapa contoh foto-foto kami tampilkan. Paling tidak ada nostalgia. Jadi para pelanggan itu di samping menikmati nasi goreng Jawa seblak Bandung juga bisa barangkali melihat-lihat kesan Malang tempo dulu. Mungkin diiringi dengan musik-musik tempo dulu. Di sini ada ini ya, bidu wanita kita juga dari Surabaya. Ini sudah tidak asing lagi, Ibu Uti ya, dan beberapa member-member dari ini. Jadi dalam hal ini Pak Eko juga mengumpulkan mereka-mereka anggota komunitas lagu-lagu jadul. Iya. Jadi intinya memang warung ini tuh kan didesain itu memang untuk komunitas-komunitas, bisa alumni, bisa penggemar musik, bisa juga komunitas mungkin sepeda motor atau trail dan lain sebagainya. Biasanya di sini tuh memang tempat kumpulnya alumni-alumni. Itu baik dari Malang maupun teman-teman dari Surabaya seperti itu. Yang intinya kami menyuguhkan sesuatu yang spesifik, sego goreng Jawa khas Surabaya. Jadi, enggak, saya memang asli, Surabaya. Saya asli, memang saya lebih banyak kecil itu ada di Surabaya. Saya masuk Malang lagi itu tahun 86. Nah, kemudian nasi goreng Jawa ini memang agak unik, mungkin tidak ada di Malang terus terang saja, karena di sini toppingnya itu kan macam-macam. Nasi goreng Jawa biasanya kan ayam, tapi di sini ada ikan asin, ada jambal roti, ada juga teri, ada juga udang, ada juga bakso, ada juga sosis kan gitu ya. Nah, banyak toppingnya sehingga kita mengikuti selera masyarakat. Bisa saja lebih nikmat lagi ditambah pete misalnya itu. Cuma hari ini petenya agak susah. Gitu. Saya suka pete loh Pak. Jambal roti itu apa? Jambal roti itu. Jadi ikan asin jambal roti itu ikan asinnya itu besar kan gitu ya. Asal ikannya itu dagingnya tebel. Jadi sebenarnya ikannya itu kan kalau yang beredar di sini itu kan ikan cucut sebenarnya. Ikan cucut ya. Cuma ikan cucut itu kalau nggak salah yang ada ininya. Tapi kalau jambal rotinya sendiri itu memang mahal.
Ya, Gitu. jambar roti mahal. Tapi biasanya yang beredar di pasaran itu banyak kan ikan cucut yang rasanya tidak jauh beda dengan Oh, begitu. dengan Jadi ada sendiri ya. jambal Jambal roti. itu dari ikannya beda dengan Beda, ikan cucut, tapi iya. rasanya hampir sama, Sama. dengan apa? Jambal roti. Jambal roti Iya. gitu. Ibu-ibu biasa makan ikan asin. Ya, jambar roti. Jambal roti ya. Nah, kemudian sebelah Bandung juga begitu. Sebelah Bandung itu jadi sebelah Bandung yang kita buat itu ada toppingnya itu bisa original. Original itu hanya telur, tapi bisa saja ada ayam, ada sosis, ada bakso, atau bisa juga mix gitu ya. Campur ayam, bakso sama ini. Itu yang kita sebut istimewa. Vitaminnya luar biasa ya. Iya. Jadi Fisiknya ya, Pak, ya. ya intinya kita menampilkan memberikan sesuatu yang sehat-sehat saja. Ya. Jadi seperti nasi goreng saya itu kan tidak ada vicin ya. Nggak pakai Jadi vicin. gurihnya itu gabungan dari udang, bandeng, sama telur asin dan kemiri. Bumbunya. Bumbu dasarnya itu ada brambang pre, kemudian bawang putih, kemudian kuningnya telur asin, kemudian kemiri, kemudian ada bandeng dan udang. Tahu ya, ada telur asinnya. Saya baru tahu. Iya, itu untuk supaya terkesan pekat gitu loh, terkesan pekat. Makanya Anda coba dinikmati. Ya. Persilahkan. Iya. Monggo nanti misalnya ada yang milih pakai teri atau ikan asin atau udang, monggo. Masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Kalau seblak itu makanan Bandung tapi sudah di Kota Malang sudah nggak asing lagi ya. Itu enak ya. Percampurannya ada sayur. Kata-kata seblak itu kan artinya kerupuk. Seblak kerupuk. Bahan Artinya kerupuk. jadi bahan dasarnya itu kerupuk. Kan dasar gitu. kerupuk. Saya pernah menguji kerupuk itu hampir ada 17 jenis. Mulai kerupuk yang murah sampai yang mahal, mulai yang Nyonya Siok sampai yang Vina. Akhirnya saya menemukan yang taste-nya itu yang bisa memenuhi selera itu yang punya sena. Kerupuk udang sena, bukan kerupuk ikan, kerupuk udang. Kalau kerupuk ikan agak amis. Tapi yang saya tahu itu saya pernah makan seblak itu kerupuknya itu ada yang seperti pewarnanya itu bukan ya? Ya, kan banyak orang membuat kerupuk itu kan macam-macam Cuman saya membuat topung dari 17 tes itu tadi yang memenuhi standar selera itu yang kerupuk ini. Jadi kalau dimasak kan gitu ya. Jadi kerupuk itu direndam kemudian kan sampai lentur. Makanya rasanya pasti ada kenyal-kenyalnya, kial-kial gitu. Kenyal-kenyal gitu. Tapi kalau kerupuk-kerupuk yang lain tuh bisa hancur gitu loh, kayak bubur gitu. Bubur ini tetap meskipun kuahnya panas tapi dia tetap kenyal. Iya. Itu. Monggo nanti kalau pengen menikmati. Jadi seblak itu artinya kerupuk sama dengan wedang uwuh. Uwuh itu kan artinya sampah. Sampah. Artinya laraan gitu. Oh, bahasa Jawanya laraan. Laraan. Orang Jogja ngatakan uwuh itu artinya laraan. Makanya wedang itu isinya bermacam-macam, ada daun serai, daun jahe dan lain sebagainya. Itu. Dan itu memang untuk dalam kondisi seperti ini itu bagus untuk daya tahan tubuh. Gitu loh. Daya tahan tubuh. Jadi untuk stamina karena di situ antioksidan, juga kolesterol kan gitu, ada jahe merah, ada serai dan lain sebagainya gitu. Di sini Pak Eko juga sebagai distributor untuk wedang herbal. Di sini para pemirsa bisa melihat ada beberapa macam item dari minuman herbal. Di masa pandemi COVID-19 ini kita perlu menjaga imun tubuh kita. Di antara salah satunya kita mengkonsumsi boleh setiap hari mungkin pagi dan malam ya Pak ya. Bisa mengkonsumsi supaya selagi panas atau hangat itu bagus sekali untuk tubuh kita. Selain tubuh kita kan rileks, kemudian menjaga ketahanan tubuh kita. Monggo silakan. Ada juga wedang uwuh. Ini kan wedang uwuh yang standar. Nih, ya. Tapi kami juga membuat wedang uwuh yang plus. Jadi wedang uwuh yang plus itu ada Pasak Bumi dan Purwoceng gitu.
Itu untuk kesehatan laki-laki itu. Jadi ada memang harganya ya mohon maaf nih, memang wedang saya ini agak lebih mahal daripada harga di rata-rata. Cuman saya kan menjual kualitas, bukan menjual ini murah dan tidak murah kan gitu ya. Nah, kami membuat ada gabungan ginseng, itu ada juga ginseng, berwoceng dengan pasak bumi. Iya. Itu agak kucing. Dan artinya itu bukan berarti mesti dikonsumsi. Pasak bumi itu sejenis kayu ya Pak ya? Iya, itu akar yang ada di Kalimantan. Bapak-bapak itu saya pernah dengar itu kalau jamu itu mesti ada pasak buminya gitu ya. Iya. Jadi kalau pakai pasak bumi misalnya wedang uwuh ini kalau saya masukin pasak bumi pasti ada rasa pahitnya. Pahit. Ada pahitnya. Tapi Gitu ya. rata-rata bapak-bapak nggak suka ya kalau pahit-pahit ya? Ya, pahitnya itu bukan pahit yang nyetak gitu ya, ya pahit gitu aja. Monggo kalau mau tak kasih nanti pasak bumi. Pak Ahmad Junaidi barangkali Terus maaf Pak Eko, untuk ini sekalian untuk memperkenalkan warga Kota Malang dan sekitarnya dimanapun Anda berada, bisa langsung memesan ini, nanti ada hotline servisnya, nanti nomor HP akan ada di sini di bawah. Nah ini yang tadi ya, Purwoceng. Terus kemudian pasak bumi. Nah ini mengkonsumsinya setiap hari, berapa kali sehari atau bagaimana Pak Eko? ya idealnya itu setiap hari mengkonsumsi setiap hari selama 1 bulan. Selama 1 bulan, iya 1 bulan rutin itu baru nampak khasiatnya. Efeknya? Ya kalau misalnya misalnya yang untuk wedang uwuh itu misalnya badan menjadi bugar, gak gampang kena virus flu dan lain sebagainya. Kayak misalnya yang diabetes itu memang nggak bisa, memang herbal pada prinsipnya itu tidak bisa instan. Lain dengan obat kimia. Ya, obat kimia. Kalau herbal itu pasti ada proses agak panjang, agak lama. Tapi apakah ada pantangan dari para penderita penyakit yang agak sedikit ini berat? Misalnya mungkin diabetes atau mungkin ada sendiri kalau ya. Sebenarnya kalau wedang uwuh itu multi bisa untuk diabetes, iya lebih cenderung multi. Meskipun diabetes, gitu ya, katanya di sini kan ada produksi yang diabetes. Hanya diabetes itu ditambah aja yang namanya kumis kucing, gitu loh. Kumis kucing, pernah tahu tanamannya ada seperti kumisnya kucing putih-putih ya. Itu obat itu. Ya. Oke. Ini ada asam urat, ada galian singset untuk para wanita yang ingin tubuhnya langsing semampai, membuang lemak-lemak. Itu bisa mengkonsumsi yang untuk galian singset ya. Galian singset itu bukan diartikan orang itu malah jadi kurus kan kayak gitu. Langsing artinya ya? Tubuhnya itu kial gitu loh namanya sintal gitu loh. Iya. Itu. Molah gitu. Karena orang bilang bodinya perutnya kecil ya Pak ya. Iya. Ya paling tidak itu menjaga supaya penimbunan lemak gitu loh, maksudnya penimbunan lemak yang ada, terutama kan usia seperti kita ini kan yang sudah obesitas ya, penimbunan lemak itu di perut kan dilapaikan gitu ya, terutama di perut kan gitu, paling tidak bisa menghambat atau mencegah itu. Ini bagi ibu yang perutnya agak sedikit besar ya, seperti orang hamil ya, itu perlu untuk meluruhkan lemak-lemaknya. Kebetulan di sini saya juga ada tamu guru senam ya. Ya, guru senam itu biasanya tubuhnya langsing. Ya, seperti Bu Fani. Ya, Bu Fani. Kalau saya gemuk ya. Terus ini ada tadi rosella. Rosella ini gunanya apa? Rosella itu kan dari bunga rosella. Rosella itu intinya untuk di situ kan tertera itu ada antioksidan, mengandung vitamin C ya. Itu hipertensi untuk menghambat tekanan darah, intinya menstabilkan tekanan darah, sebab penyakit sekarang itu kan susah diduga. Contoh seseorang punya bakat darah tinggi kan gitu ya, tekanan darah tinggi, ketika stres tahu-tahu melonjak kan gitu loh, tahu-tahu melonjak. Secara kasuistis itu memang ya orang sakit jantung kan berkali-kali kemarin itu selama COVID itu
orang tepar gitu ya meninggal. Karena itu memang ada indikasi berbagai macam penyakit ya. Selain dia terpapar virus, dia sudah ada bawaan sakit gitu. Makanya kalau COVID itu pada Tidak prinsipnya itu yang paling diwaspadai adalah orang-orang yang punya penyakit kronis ya. gitu loh. Makanya banyak penyakit itu jarang sekali menyerang orang-orang muda, tapi yang lansia kayak saya, kemudian tidak lansia tapi punya penyakit bawaan, kan itu yang perlu diwaspadai itu. Jadi yang paling penting di sini para pemirsa, kita tetap menjaga tubuh kita dan juga kita lebih baik kita kalau minum obat itu tidak mengandung kimiawi. Jadi lebih bagus yang memang ada kandungan herbalnya. Ya, lebih aman ya Pak ya. Terus ini jahe merah. Jahe merah itu ada jahe putih dan jahe merah. Kalau jahe merah, Jahe itu kan ada 3 jenis yang umum, yang namanya jahe gajah yang besar, kemudian jahe emprit. Ada jahe emprit itu yang pedas, kemudian jahe merah. Memang jahe merah ini spesifik untuk kesehatan, gitu loh. gitu ya. Jadi dia tidak sekedar panas, tapi memang ada unsur kesehatannya. Artinya ya salah satu tadi mencegah kolesterol kayak gitu-gitulah itu. Jadi di sini pemirsa nanti bisa melihat beberapa banner, ada macam-macam herbal ya, minuman herbal. Bisa langsung pesan di Pak Eko. Nanti ada alamatnya di Danau Sentani Blok H1 M43. Ya, betul ya. Saya sendiri itu kan melayani juga teman-teman yang dari Jakarta kan gitu ya. Oh iya. Gitu. Kemarin aja saya ngirim Jakarta, Balikpapan, kemudian Samarinda, Surabaya kan gitu. Memang kebetulan yang produk minuman kesehatan ini itu sahabat saya, mereka itu peneliti tanaman toga. Nah, kemudian beliau ini punya kafe bidang kesehatan di Tawangmangu dan Solo. Karena latar belakangnya itu sehingga saya percaya tentang kualitasnya gitu. Ya. Jadi intinya di sini para pemirsa bisa memilih itemnya ya. Segala penyakit ada di sini obatnya ya. Herbal yang aman untuk kesehatan kita dan tanpa kimiawi. Diseduh dengan air panas atau mungkin pada saat mendidih baru dimasukkan. Perlu saya sampaikan. Segala macam herbal kalau merebus air jangan menggunakan panci aluminium. Karena enggak selalu, artinya pokoknya tidak aluminium. Karena ada ini berdasarkan pengetahuan yang saya terima dari seorang siapa. Pokoknya segala macam herbal kalau bisa merebusnya jangan menggunakan panci aluminium. Kayak panci yang lore, kembang itu nggak apa-apa. Itu kalau gendo istilahnya itu. Ya itu. Karena menurut beliaunya ini itu tidak ada khasiatnya, artinya khasiat itu jadi jadi saya sendiri juga tidak menggodok air itu tidak menggunakan panci aluminium. Jadi stainless boleh. Demikian para pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada, ngobrol sepintas tentang apa saja produk minuman herbal ini. Bisa pesan melalui Pak Eko, nanti kita akan beri alamatnya dan kontak personnya. Demikian bincang-bincang saya Heni Wardani di sini bersama Pak Eko selaku pemilik dari warung Dahar Pewenak dan kafe Wedang atau Wedang Kesehatan. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.